Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah. Masih sehat walafiat. Rencana kita sampai kepada harapan kita hari ini setelah Ramadan, Lebaran, Syawal, ternyata kita masih diridhoi Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini satu, segala berkah dilimpah curahkan buat kita semua, terutama buat yang hadir hari ini. Kemudian jika ada salah, hilaf, karena ini pertemuan pertama setelah Ramadan, sekalipun lebarannya sudah beberapa minggu yang lalu, tidak ada salahnya. Yang pertama saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita saling maafkan ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan, saling ridho, kalau orang sini bahasanya berelaan. Mudah-mudahan dengan berelaan segala doa-doa kita mudah Allah kabul, segala rahmat Allah selalu hadir buat kita sekeluarga, dan tentunya segala ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sehat ya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah liburan, mudah-mudahan karena sudah istirahat, mudah-mudahan setelah libur ini kita bisa punya semangat baru ya Bu, punya semangat baru, punya selera yang baru, punya selera yang lebih baik untuk hadir ke pengajian. Jangan berhenti belajar, karena salah satu ayat yang saya baca di awal tuh yang ma'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat daripada yang lain. Jadi mudah-mudahan ini salah satu cara kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu, senantiasa mempertahankan, meningkatkan iman, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan, diangkat derajat baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini pertemuan pertama setelah kita liburan, kita berada di rumah Mama Syifa. Mudah-mudahan yang punya rumah yang mengundang kita dan kita semua yang diundang, tentu harapannya sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mulai hari ini ibu semua sehat terus, sehingga terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai baca Yasin seperti biasanya. Satu, sebaik-baik manusia, kemudian yang kedua ada seburuk-buruknya manusia. Sebaik-baik manusia, Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang sangat masyhur, kita semua mungkin sering mendengar di kajian manapun Bu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi kalau kita hidup bukan hanya membuat perut kita sekeluarga kenyang, bukan hanya memenuhi segala kebutuhan kita, bukan hanya menunaikan segala keinginan kita, tidak cukup sampai di situ, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana keberadaan, kehadiran kita dimanapun bermanfaat buat orang lain. Kita tidak bahas besar atau kecil, yang penting ibu istiqomah memberikan manfaat. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Sebenarnya apa yang kita lihat, yang kita dengar tuh bukan kebetulan,
semua adalah murni tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perlihatkan kepada kita, kenapa Allah perdengarkan kepada kita, semua itu ada tujuan Allah. Jadi pastikan, yakini bahwa tidak ada yang kebetulan, ya, semuanya murni dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk itu mau cerita sedikit. Kemarin saya tuh ketinggalan pesawat. Belum tahu ya? Seumur-umur itu bahkan suami saya pun mengatakan sudah hampir 7 tahun di sini, kemudian sering kemana-mana, ke Aceh, ke Lampung, kerja dimanapun, baru kali ini ketinggalan pesawat. Itu semula saya tiket kita tuh tanggal 3 Mei kemarin. Tanggal 3 terbangnya jam 7 malam. Karena jam 7 malam memang pikirannya 7 malam masih lama itu. Sekalipun begitu sebenarnya kita tuh berangkat dari Bandung jam 11 siang. Jam 11 siang kita jalan menuju pesantren anak kedua saya perempuan yang pesantrennya nggak jauh dari bandara. Itu sebenarnya mungkin kalau dilihat jarak, kalau tidak macet itu setengah jam juga sampai sebenarnya. Itu nganterin dulu ke pesantren. Kemudian di perjalanan tuh anak saya tuh bunda minta dibelikan sendal jepit swallow itu bu, yang talinya tuh mesti warna ungu katanya. Yang kelas 1 SMA tuh mesti pakai seragam sendal jepit swallow tapi talinya warna ungu. Karena memang ini informasi bu ya, kalau di pesantren Gontor dan cabang-cabangnya tuh, di pesantren siapapun anak tidak boleh memakai sendal bermerek, tidak boleh memakai barang bermerek, semuanya mesti sama. Bahkan Gontor dan cabang-cabangnya di bawah tuh kalau sekolah mereka tidak pakai tas ransel, jadi cukup bukunya diteng-teng aja gitu. Semuanya sama, nggak boleh ada yang bawa tas. Nah kemarin tuh merengek-rengek minta diberikan sendal swallow tali warna ungu. Itu kita sampai 4-5 kali berhenti, setiap ada toko sendal berhenti, nggak ada. Ketemu lagi toko berhenti, nggak ada lagi. Kalau disengaja begitu susah. Terus saya bilang udah 4 kali berhenti setiap toko nggak ada, karena sekarang kan mayoritas toko tuh rata-rata sendal plastik ya. Nah, terus saya bilang, Neh jangan sampai nih gara-gara sendal jepit bunda ketinggalan pesawat. Itu bahasa gitu. Tetap manjanya tuh datang kemarin tuh tiba-tiba manja itu nggak mau, gua harus beli sekarang. Oh ya udah, akhirnya nggak tahu toko ke-6 apa ke-7 sebelum masuk pesantren ada warung lagi, ada toko sendal. Terus turunlah kita, akhirnya baru dapat kurang lebih 15 meter lah ke pesantren baru dapat sendal. Nyampe ke pesantren, turun, barang-barang diturunkan, langsung putar balik menuju bandara. Isinya jalan sampai kebut-kebutan tuh, karena saat itu sudah jam 5:30. Kemudian nyampe tol, tempatnya namanya tol Cikopo ya. Ternyata macet, nggak jalan-jalan tuh. Padahal tuh bu, arus balik, ya, kan pas arus balik tuh. Allah terus Allah, kalian jam tuh Allah gitu jalan. Singkat cerita sampai ke bandara tuh jam 6:30 sebenarnya. Nah 6:30 nyampe bandara, ternyata kita tuh salah arah. Harusnya terminal 2, ini malah ke terminal 3, jadi muter balik lagi. Sebenarnya berapa kilo lagi? Kan namanya bandara jauhnya udah tahu ya segitu ya. Akhirnya kita putar balik sampai sesuai dengan tujuan yang dituju itu jam 7. Sementara jadwal terbangnya jam 7 ibu-ibu. Jam 7 kita sampai ke tempat check-in. Kemudian saya lari-lari itu sebenarnya siapa tahu masih kan suka ada ditunda atau misalnya ada delay di mobil itu, ya Allah semoga delay pesawat begitu. Pas nyampe tempat check-in tuh, ibu ini pesawatnya sudah berangkat jam 7 baru aja berangkat. Allah itu nggak bisa ngomong apa-apa saat itu, kita diam cuma senyum-senyum nggak jelas, senyum-senyum gimana gitu ya. Masanya kita harus nangis, jadi kita lebih milih senyum-senyum kayak gitu deh. Gara-gara sendal jepit, ternyata kejadian bu ketinggalan pesawat gara-gara sendal
Kan bukit. kita ibu ucapin tadi pertama. Iya. Ternyata jadi doa kabul. Nah, akhirnya nyari tiket. Rencana malam itu juga mau beli tiket lagi, asal langsung berangkat. Karena kebetulan suami saya sudah diminta segera untuk balik ke kantor. Kita nyari-nyari tiket di counter, di aplikasi, bolak-balik itu semalaman Bu, sampai subuh. Akhirnya dikasih tahu sama counter itu, ibu ada ini yang Sabtu. Jadi antara itu kan tanggal 3 itu hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat itu semua maskapai dari Jakarta ke Banjarmasin sudah full. Pagi, siang, malam itu sudah nggak ada tiket Bu. Akhirnya ibu ini ada yang tanggal 6 hari Sabtu tepatnya, yang jam 10 pagi. Ya udah saya beli gitu. Akhirnya kita beli tiket lagi kurang lebih sebelum subuh ya. Dapat tiket itu. Akhirnya kita beli tiket. Setelah beli tiket saya balik lagi ke Bandung. Balik lagi, iya balik lagi itu hari Rabu, Kamis pagi berarti Kamis subuh. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, iya. Ya udah masih pulang lagi. Pulang lagi ke Bandung, kata ini, ada yang kerja di rumah saya tuh. Wah, katanya, ini ibu nih cepet amat ke Kalimantan ya. Akhirnya balik lagi ke Kalimantan, ke Bandung, dan baru Jumat malam jam 2 malam berangkat lagi ke Jakarta. Jam Sabtu yang 10 pagi kita terbang, alhamdulillah sampai ke sini. Nah begitulah ibu, kadang rencana tuh kita tuh cuma punya rencana ya, mau mati-matian kayak apa juga ada aja gitu, ada aja sebabnya. Tapi intinya kembali lagi memang ridhonya Allah tuh berarti saya berangkat tuh yang Sabtu. Karena saya pribadi meyakini bahwa apapun yang terjadi, pahit, manis, suka, duka, sebenarnya baik buat kita, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pertemuan hari ini, semuanya murni atas izin Allah, atas ridho Allah. Kita berharap selalu, semoga pertemuan kita selalu ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, insya Allah. Nah kembali lagi Bu, itu hanya sekedar intermezzo Bu ya. Kenapa saya tanggal 6 tuh baru sampai ke sini. Manusia yang paling baik itu bukan yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak puasanya, bukan yang paling banyak sedekahnya. Kalau misalnya yang paling banyak sedekahnya disebut orang yang paling baik, tentu orang kaya yang paling baik. Dan sebaliknya, kalau misal yang paling baik adalah manusia yang paling banyak sholatnya, kemudian orang yang bekerja, yang mencari nafkah, kadang tidak bisa menunaikan sholat jamaah dan lain-lain, sehingga Allah tuh punya keadilan kebijaksanaan yang luar biasa. Ternyata orang yang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi selain sholat, selain zakat, selain puasa, pastikan kehadiran, keberadaan kita tuh bermanfaat buat orang lain. Kalau kita belum mampu memberi manfaat, jangan memberi madorot. Itu aja. Jadi selagi kita perlu bisa memberi manfaat, pastikan kita berusaha jangan sampai memberi madorot buat orang lain. Kalau kita belum mampu menghargai orang lain, masih berat menghormati orang lain, minimal jangan merendahkan orang lain. Jaga lisan, jaga pikiran, jaga perbuatan, itu salah satu upaya supaya kita tidak memberi keburukan apapun buat orang lain, apalagi kita pun bisa memberi manfaat buat orang lain. Jadi sekecil apapun yang kita bisa buat, manfaat yang pertama manfaat buat diri, buat keluarga, kerabat terdekat, kerabat terjauh, dan seterusnya. Itu semua ada urutannya. Kemudian ada manusia yang paling buruk, seburuk-buruknya manusia. Siapa seburuk-buruknya manusia? Seburuk-buruk manusia adalah semua manusia, siapapun dia, yang sebelumnya kenal baik dengan kita, kemudian ketika dia marah, hilanglah kebaikan kita semua. Jadi misalnya saya temenan sama Mama Siva nih, udah kenal baik itu, tiba-tiba kita ada masalah, kemudian kita terpisah, renggang. Nah karena kita sedang ada masalah, lalu saya menjadi seburuk-buruknya manusia. Semua kebaikannya Mama Siva itu saya lupakan. Yang saya ingat, yang saya lihat, yang saya buka matanya lebar-lebar, lihat keburukannya. Bahkan ada manusia yang mengarang-arang cerita supaya
Orang yang tidak disukainya itu terlihat buruk di mata siapapun. Nah ini adalah menurut baginda Nabi Muhammad SAW seburuk-buruknya manusia. Kalau kita ini kan kalau marah, kalau kesal itu wajar. Karena kita punya akal dan punya hawa nafsu. Kalau ditanya ibu bisa nggak menghilangkan marah, nggak bisa, karena kita punya hawa nafsu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu dengan akal itu adalah fitrah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya sebagai manusia. Kita belajar bahwa ketika marahlah yang sifatnya konstruktif. Kalau yang disebut konstruktif itu kalau kita marah yang sifatnya membangun gitu. Membangun apa tuh? Bukan bangun rumah, tapi bangun kebaikan. Misalnya ibu boleh marah ke anak saat anak misalnya diminta sholat, enggak sholat gitu, padahal misalnya sudah usia berapa belas tahun, tapi sholatnya susah, minta ampun. Nah itu juga wajib marah. Tapi marah satu yang sesuai porsinya, kemudian marahnya harus konstruktif, membangun. Jadi kemarahannya kemarahan yang baik, yang punya tujuan baik, yang punya cara yang baik, dan pastikan tentu saja niat ibu marah itu baik. Supaya apa? Supaya membangun apa? Membangun kebaikan, supaya punya anak yang tadinya tidak mau sholat, semoga dengan kita marah menunjukkan ketegasan sehingga anak kita berubah menjadi lebih baik, diantaranya mau melakukan sholat. Misalnya kita marah, atau ada pertanyaan, boleh nggak sih kalau kita tersinggung, kecewa itu sama manusia yang lain? Sebenarnya itu fitrah manusia normal. Kita ada marah, ada tersinggung, ada kecewa sesaat, tapi tidak boleh disiram, tidak boleh disimpan, tidak boleh berkepanjangan, apalagi sampai bertahun-tahun. Lebih sehatnya ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita tersinggung dengan orang lain, segera astagfirullah, segera dikembalikan kepada Allah. Astagfirullah. Jangan sepelekan makna istighfar ya. Sekalipun misalnya hanya sekedar astagfirullah, tapi rutin setiap hari bahkan setiap waktu itu selalu membaca itu, hanya istighfar, tapi fadilah istighfar itu luar biasa. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang surganya sudah jelas, kekasihnya Allah, istighfarnya berapa kali sehari? 70 sampai 100 kali istighfar. Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, kekasihnya Allah. Nah kita surganya belum jelas, entah sampai entah enggak gitu ke surga, ibadah kita entah diterima atau tidak. Nah kalau istighfar hanya kalau menemukan satu kekesalan, kejengkelan beristighfar itu artinya kita masih apa Bu? Masih aneh. Harusnya istighfar kita harus jauh lebih banyak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi saja 70 sampai 100 kali, berarti kita harus berapa kali istighfar? Mungkin harus ribuan kita sebenarnya Bu sehari itu istighfar. Kalau kita mau berkaca, sesekali Bu kalau kita ngaca kayak saya sekarang ngaca tuh. Kalau kita ngaca biasanya kita lihat tuh kan baik-baiknya aja Bu ya. Nah sesekali kita tuh ngaca belajar, ngaca belajar. Ketika ngaca lihat mata ini, apa mata kita ini selama umur sekian puluh tahun tuh banyak melihat Quran, apa banyak melihat yang lain gitu. Kemudian kita punya telinga sudah usia sekian puluh tahun, telinga kita ini banyak mendengar kebaikan, apa banyak mendengar yang senang, mendengar yang buruk-buruk. Itu semuanya hitung keburukan kita sendiri, sehingga tidak ada waktu, tidak ada celah menghitung, mencari-cari keburukan orang lain, karena kita sibuk dengan keburukan diri sendiri dan sibuk ingin memperbaikinya. Nah manusia sekarang malah sibuk dengan istilah yang lain tuh, sibuk dengan cucian piring kotor orang lain. Sebenarnya di rumahnya piring kotornya banyak, tetapi karena sering melihat piring orang lain yang kotor, sehingga piring di rumah yang kotor-kotor nggak diurus.
Sekarang tuh banyak begitu, sehingga hidupnya tidak pernah bahagia karena terlalu sering terus-terusan mengurusi cucian piring kotor orang lain gitu ya. Nah, semoga bismillah, semoga kita tidak menjadi manusia yang buruk tentunya, tapi bukan berarti kita merasa sudah baik. Pastikan kita selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kita merasa sudah baik, merasa lebih baik, nah itu kembali lagi Ibu, kita pelajari lagi tuh iblis itu kayak apa. Iblis itu kan pintar, iblis itu hafal Quran, hafal hadis. Kenapa semua itu tidak membuatnya dimuliakan Allah? Karena dia punya satu keburukan yang tidak berhak dia miliki, yakni kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, bismillah, berusaha terus menjadi lebih baik, berbuat baiklah, jangan lelah berbuat baik. Mungkin kita lelah berbuat baik, tapi kebaikan nanti akan abadi, nanti lelahnya hilang. Jadi pastikan setiap hari jangan lewatkan tanpa berbuat baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bismillahirrahmanirrahim, pengajian pertama hari Kamis kita mulai. Semoga Ibu sama-sama berlomba menjadi lebih istiqomah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ila hadrati Nabiyyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syuhrillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn Awwam wa syurihim wa furu'ihim wa ahli baitihim syaulillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustadatina wa asatidina wa ammatina wa ammanina wa muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat. Khusus kita sama-sama doakan almarhum almarhumah keluarga dari Mama Syifa. Yang pertama, ila ruhi Asy bin Abdullah, Astri binti Muhammad, Supatmi binti Rasyid, Rasmu bin Rasyid, Murtam bin Ahmad, Siti binti Murtam, Dahman bin Wa'ad, Dayanah binti Lani, Alarangan bin Bapak, Amrani bin Muhammad, dan almarhumah Gusnawati binti Usman Aceh. Kita doakan di khusus semoga almarhumah ini sudah berada di tempat yang paling baik, tempat yang semulia-mulianya, dia di tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal ibadah, amal soleh, amal sedekah, amal jariah selama kehidupannya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, kehilapan selama hidupnya di dunia, semoga almarhumah ini diberikan ampunan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita doakan alam kuburnya saat ini semoga diluaskan, dilapangkan, diterangkan, diindahkan, dijadikan taman dari taman
surga Allah Subhanahu wa taala, menerima segala nikmat kubur dan diselamatkan dari segala siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita doakan khusus orang tua kita semua yang sudah wafat, guru-guru ibu semua yang sudah tidak ada, saudara-saudaranya muslimin wal muslimat sebanyak yang kita ketahui, silakan disebut masing-masing. Nanti kita akan al-fatihah sama-sama, diawali dengan ila arwah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian selanjutnya kita doakan ibu bapak kita semua yang masih ada, kita doakan suami, kita doakan anak-anak, kita doakan saudara-saudara kita, bahkan muslimin wal muslimat sekalipun kita semua doakan. Insya Allah segala doa baik yang kita panjatkan, berkahnya, kebaikannya balik kembali kepada diri kita sendiri. Ya, ingin mendoakan siapapun yang masih ada, silakan diawali dengan ila hadrat, ila ala hadihin wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita berdoa buat diri kita semua, terutama yang hari ini hadir, dan buat Mama Syifa sekeluarga yang sudah lillahi ta'ala menjadi tuan rumah. Semoga keluarga besarnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, keselamatan dimanapun berada. Segala doa-doanya semoga kabul, dan rumahnya ini semoga menjadi saksi kelak bahwa rumah ini sering dijadikan tempat-tempat menolong agama Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya semoga ibu-ibu, mbak semuanya yang hari ini hadir, tentu harapannya kita selalu menginginkan sehat walafiat, panjang umur, segala urusan-urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga makin bertambahnya usia sekalipun hakikatnya berkurang,
Semoga kita makin mencintai kebaikan dan makin membenci keburukan, makin cinta dengan kedamaian, benci dengan segala permusuhan, makin benci dengan segala kegelisahan, dan tentunya semoga kita mencintai ketenangan. Dan hari ini semoga menjadi jalan cara supaya kita mendapatkan ketenangan lahir maupun batin. Putra putri kita dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita semoga disampingkan Allah, langkah kita semoga selalu dibimbing Allah, dan semoga kelak ketika diwafatkan semoga kita wafat dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tahmalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qulub wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-qadar biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تخسرون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلك منه النهار
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أنعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزى نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق فلا ينكرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفه الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفه الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفه الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara silaturahmi kita hari ini. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih ibu-ibu, sampai ketemu lagi. Sekali lagi mohon maaf lahir